Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya. Jangan sampai bosen ya, karena kalau bosen kasihan saya nonton, saya ngomong gak ada yang nonton. Oke, masih berjumpa kembali dengan saya, tidak bosan-bosannya menemani Anda untuk memberikan insight-insight terkait market dan update-update saham lainnya setiap hari dan tentunya gratis hanya di YouTube channel Silent Trader Academy. Jadi pastikan sebelum memulai video kali ini teman-teman langsung klik tombol subscribe. Ya, dan jangan lupa ada lonceng bisa diklik, jadi ketika nanti kita upload video terbaru, nanti muncul notif di mobile, di device ataupun handphone teman-teman, langsung bisa update gitu. Ya, jadi nextnya mungkin akan banyak konten-konten program selain morning briefing, jadi ditunggu saja. Memang tujuan YouTube channel ini untuk mengedukasi teman-teman. Ya, untuk mengedukasi kita semua terkait pasar modal dan saham. Seperti itu. Oke, seperti biasa saya mau update lagi. Sejauh ini charity webinarnya sudah terakhir 50-an orang ya, terus bertambah dari waktu ke waktu. Jadi kembali lagi saya merimain buat teman-teman yang belum ikut ya, wajib banget ikut ya, kecuali teman-teman yang merasa sudah hebat di pasar modal ya nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman merasa dalam dirinya masih butuh wawasan yang luas, masih butuh wawasan yang banyak, masih butuh referensi dan sudut pandang orang lain, maka wajib banget ikut, karena memang biaya investasinya hanya 150.000 ya. 20% pun itu disumbangkan, jadi teman-teman itu bisa sambil berbuat baik ya, berbuat baik, bersedekah, dan juga dapat manfaat atau ilmu ya, dan juga dapat ebook senilai ya ada 20 ebook ya. Ini saya ngomong udah tiap morning briefing sih, capek juga. Jadi ada ini ya 20 ebook ya, nanti akan didistribusikan after class dan juga ada recording, jadi teman-teman bisa ya, teman-teman bisa tonton berulang kalau bingung. Nah, rencananya ialah saya mau buat lagi nanti namanya quarantine ya. Jadi quarantine group, jadi grup karantina yang mungkin selama 1 minggu 2 minggu ya. Grup ini dibuat, eh itu kan yang sudah join kan ada grup ya, nanti kita pakai grup di sana. Jadi nanti selama 1 sampai 2 bulan, 1 sampai 2 minggu mungkin ya, saya belum tahu tepatnya, nanti saya tentuin. Nanti teman-teman masih bisa tanya jawab dan diskusi terkait topik yang sudah kita bahas di tanggal 1 November tersebut ya. Entah teman-teman mau tanya ataupun teman-teman sudah mau coba praktek screening dan sebagainya, nanti bisa tanya di situ. Ya, tapi hanya selama 1 sampai 2 minggu. Manfaatkan waktunya, nanti habis itu grupnya kita close. Ya, tapi kan recording tetap bisa di-record, teman-teman bisa tetap tonton berulang. Oke, yang mau daftar bisa ke saya ya, ataupun join dulu Telegramnya buat yang belum join, t.me/silenttraderacademy. Terus juga ada Instagram kami @silenttraderacademy, TikTok kami juga @silenttraderacademy. Nah, untuk Stockbit ya, teman-teman pengguna user Stockbit, saya baru mulai merambah ke dunia Stockbit, forum-forumnya. Di situ saya mulai kasih banyak-banyak bocoran ya, bocoran-bocoran saham yang ya memang menurut saya potensial. Tetap fokus kita target 1 sampai 2% aja, 1 sampai 3% cukup. Ya, jadi sistemnya dibilang main cepet juga enggak ya, tapi ini kita beli bawah jual atas, sesimpel itu sih ya. Jadi seperti contohnya perdagangan hari Kamis kemarin, ada Campe kita beli di 262, hari ini naik, perdagangan hari Kamis naik hingga 286 gitu kan. Terus ada truk kita beli di 2158 160 ya, jual di 170-an. Jadi banyak banget hal-hal ataupun saham-saham seperti itu. Ya, nanti saya kasih bocoran. Ya, bahkan sampai pun sudah saya kasih bocoran ya. Jadi wah, ini udah rame nih ya. Nih ya teman-teman ya, teman-teman yang mau masuk rekaman saya nih. Ya, bisa di sini. Oke? Ya, ini ya rame banget sih ya. Jadi memang grupnya heboh gitu. Oke, sampai saya sudah sampai aku udah info ya. Sampai saya sudah info. Mana ya? Nih ya. Eh, nah, sampai siap-siap rame nih. 10-12. Coba kita cek ya, coba kita cek Campina misalnya kan. Nah, ini karena di pom-pom nih turun. Ya, pada polanya bagus banget gitu. Ya, 10.25 itu di, sorry salah, saya pakai chart per menit. 10.25 itu di mana? Di sini ya. 10 10.12 tadi ya.
Ini tanggal berapa sih? Oh, salah nih. Hmm. Nah, ini ya, 10.12 di sini. Waktu harganya masih di 270. Saya ingat banget. Dan ya 10 menit kemudian, ya gitu kan, 10 menit 20 menit kemudian jebret langsung naik ke high-nya ternyata 288, sorry. Ya, saya sudah kasih info. Jadi bisa dipantau join yang belum join Silent Trader Academy, banyak bocoran. Kalau teman-teman ya stay tune terus di sini saya kasih bocoran kok sesekali. Dan di Stockbit saya sudah kasih bocoran. Ya, kalau nggak percaya tadi saya Dark itu saya ada bocoran. Coba search aja di Stockbit, ya search aja Dark itu saya sudah info. Sebelum market close ya waktu saya ketik itu harga Dark masih di 260 262 seingat saya dan closingnya di 268. Jadi bisa di follow ya terus bisa like post-postan saya ya Om Silent ya search aja Om Silent username-nya ya nanti teman-teman bisa update siapa tahu saya kasih bocor-bocoran di sana. Oke, tetapi tetap disclaimer on. Ya, segala rekom kan disclaimer on. Ya, tapi kalau member VVIP, kalau memang saham yang saya rekom, ya saya pasti pandu. Entah itu pada saat dia turun, entah itu pada saat naik, pasti saya pandu. Tapi kalau di luar rekom saya bingung. Ya, saya bingung mau apa namanya mau jawab konsultasinya gimana. Gitu. Ya, jadi coba ikutin aja rekom saya dengan benar-benar. Ya, oke. Nah, ya mau join bisa ke sini. Ya nih grup rame banget. Bisa ke sini staff silent ya dan juga atau saya karena kadang staff saya kadang suka slow respon ya jadi dimaafkan saya tapi pasti dibalas kok nggak mungkin nggak dibalas jadi cuman bisa transaksi di dua akun ini ya jangan sampai salah. Oke, berikutnya bagaimana market gitu ya tadi saya sudah bilang di grup sebenarnya. Oke, mohon maaf ya teman-temannya. Memang entah kenapa nilai aset saya agak... Oh, closingnya ditarik bahkan. Ya, nah ini kan enak ini ya. Nah ini sudah break ini. Nah ini sudah break trend line ini. Nah ini pertandanya apa Om? Ya di satu sisi secara teknikal bagus. Dia break trend line. Tapi volumenya kecil gitu. Bahkan volumenya lebih rendah daripada transaksi selama 120 hari ke belakang. Jadi terendah ataupun lebih rendah dibandingkan rata-rata volume selama 120 hari kerja. Jadi 120 hari kerja itu selama 6 bulan ke belakang. Ya, kecil. Tandanya apa? Sepi. Kita tadi cek pun hari Kamis transaksinya sepi. Market boring. Kita merasakan market boring banget. Ya, menu live trade pun dikit doang. Itu pun ya dikit tapi profit gitu kan. Tapi emang sepi. Ya, nggak se-hype yang kemarin-kemarin ya, apalagi yang kemarin sini. Hype banget gitu. Nah, maka dari itu ya saya sih bukannya pesimis, tapi juga nggak optimis sih, jadi netral gitu. Karena kalau secara teknikal ini bagus, cuman butuh konfirmasi aja ya. Dia sudah break trend line, di satu sisi dia juga break resisten kecil. Ini kan dia break resisten kecil. Ya tinggal tunggu aja ya, asumsilah supportnya itu di 5.000 angka bulat. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 5.000 setidaknya dalam 1 sampai 2 minggu ke depan, maka market sudah dalam track yang benar lagi. Dia sudah menuju ke dalam track jalur uptrendnya lagi. Ini kita ngomong teknikal. Saya ngomong pure teknikal tanpa memperdulikan news, tanpa memperdulikan foreign flow, tanpa memperdulikan sentimen lain. Pure teknikal dia sudah ke jalur uptrend. Ya, jauh-jauh sebelumnya dua minggu bulan September lah di morning briefing kan saya sudah bilang ya percaya nggak percaya Oktober itu pasti harusnya hijau. Kenapa seperti itu? Karena entah itu ada sentimen kah atau yang jelas terbitnya laporan keuangan kuartal 3 gitu. Jadi kalau terbitnya laporan keuangan kuartal 3 jelas kalau kita bandingkan kuartal on kuartal QOQ itu pasti secara logik mayoritas seluruh emiten mencatatkan kinerja yang positif harusnya. Karena kan kuartal 2 itu uh, Juli kuartal 2 itu berapa ya? Januari, Februari, Maret, April. Kuartal 2 kan April, Mei, Juni. April, Mei itu PSBB.
Abis kita seluruh Indonesia PSBB. Juni pertengahan baru dibuka. Juli, Agustus sudah mulai normal. Ya meskipun September baru PSBB lagi. Januari, Februari, Maret. Kuartal 1. April, Mei, Juni. Kuartal 2. Juli, Agustus, September. Betul ya, jadi kuartal 3 itu cuma kena PSBB sedikit. Tapi keadaan ekonomi itu sudah normal gitu. Bahkan indeks PMI ya, Manufacturing Index gitu, PMI itu indeksnya sudah meskipun belum di atas angka 50 ya, saya lupa sih, coba kita cek bareng-bareng ya indeks PMI. Itu indeks untuk menggambarkan industri di pabrik-pabrik itu sudah jalan atau enggak sih, simpel lah gitu ya. Coba kita cari ya, saya juga lupa sih. Coba kita cari Indonesia. Oke, indeks PMI-nya berapa ya? Saya lupa sih. Tapi kalau udah di atas 50 tuh udah bagus. Nah ini nih, manufacturing PMI. Oh, masih 47. Ya, masih 47 tapi sudah membaik gitu. Nanti kita bisa cek. Ya, April, Januari, Maret, Januari, Februari, Maret, April. Ini kuartal 2 ini. Kuartal 2 indeks PMI bahkan sempat di angka ke 30 ke bawah. Itu tandanya memang pabrik benar-benar gak beroperasi gitu. Dapat dikatakan ya nggak lumpuh total sih, tapi ya sudah lumpuh. Nah, baru mulai bulan Juni ketika PSBB sudah lepas, baru mulai indeks PMI naik. Tertingginya itu di bulan Agustus, September karena kena PSBB ke batas lagi. Tapi bulan Juli September, Juli Agustus, bahkan Agustus indeks PMI sudah di atas 50. Itu sudah bagus banget. Ya, patokannya sih yang saya baca dari referensi itu bagusnya di angka 50. 40-50 itu udah oke. Jadi kuartal 3 kinerjanya pabrik-pabrik jalan, manufacturing jalan, produksi jalan, harusnya kinerja emiten itu bakal lebih baik. Harusnya. Kalau nggak baik, itu ada dua hal. Entah karena performa perusahaan emang jelek, nggak bisa manfaatin peluang, atau memang siklus perusahaannya tidak mendukung. Contoh, mungkin ada beberapa emiten yang memang kalau di kuartal 2 labanya selalu turun, tapi nanti di kuartal 3 di kuartal 3 secara siklus selalu turun, nanti baru di kuartal 4 naik. Ya mungkin itu beda cerita, tapi kalau kita ngomong secara mayoritas, harusnya mayoritas kinerja positif. Nah, nanti muncullah berita-berita, digoreng lah. Misalnya PSBB dibuka, restoran daging laris manis, dapat pendapatan 200%, Kioki. Nah, misalnya seperti itu. Investor kan lihatnya angka 200%-nya. Dia nggak bandingin Kioki, padahal memang yang ngejomplang dari kuartal 2 ke kuartal 3. Tapi kan investor lihatnya tuh 200%-nya doang. Ya, dia lihat 200%-nya doang, ya HK tuh trader-trader tuh dapat berita HK, saham naik. Nah, berlaku juga dengan seluruh saham-saham lain karena isu positif kenaikan laba. Tapi ya temporary, habis isu berita ya nanti dia turun atau naik tergantung kondisi bandarnya mau dibawa kemana ataupun secara teknikal dia bawa kemana. Tapi ada kenaikan sesaat. Nah, itulah yang mendukung. Salah satu alasan saya bilang kenapa Oktober harusnya bisa positif atau rebound. Yang pertama karena teknikalnya memang sudah harus technical rebound, dan yang kedua memang ada sentimen cukup positif di bulan Oktober. Nah, nanti ketika sudah di minggu keempat gitu, minggu keempat atau akhir bulan dan awal-awal bulan November, itu sudah dihadang banyak sentimen jelek ya. Jadi ada US election, ada juga pengumuman GDP yang meskipun kita sudah tahu resesi yang harusnya mungkin price in, tapi bisa saja nanti ada pergejolakan. Ya, bisa aja tiba-tiba nanti market ambruk duluan gitu. Ya, maka mungkin sampai minggu ketiga lah kita masih bisa santai, tapi kalau udah mulai akhir-akhir bulan kita sudah harus waspada dan rebalancing portofolio atau pengurangan porsi saham. Nah, nanti nextnya kapan posisi tepat kita beli blue chip, nanti saya info di VVIP. Saya sudah predik kapan waktu yang tepat, dan saya pribadi pun sudah mau mulai agak masuk jumlah besar. Saya mau top up lagi gitu ke sekuritas invest saya untuk jor-joran di blue chip. Meskipun nggak full dana juga, tapi sudah mulai masuk dana agak lebih banyak dikit lah gitu di
di bulan ya nanti saya info di VVIP. Ya saya nggak mau ngomong sekarang karena takutnya pamali gitu. Ya tapi yang jelas itu menjadi dasar kenapa market potensi naik. Ya jadi trennya sudah terlihat cukup baik, ya kita doakan saja market juga mendukung. Nah, pertanyaannya besok gimana? Saya sih no comment. Naik oke, turun juga nggak masalah. Tapi katanya kan ada demo, entah bener atau enggak, terus banyak yang nanya, Om, demo itu relate gak sih dengan IHSG? Secara teori nggak ada ngaruhnya. Yang gerakin IHSG ya asing, karena asing yang gerakin bank, ya ataupun saham-saham blue chip ya ataupun bandar lokal lah gitu, kita ngomong bandar asing, bandar lokal, mereka yang gerakin. Kalau mereka rasa mereka mau naikin ya ISG naik, ya kalau turun baru deh berita ngaitin penurunan ISG dengan market hari ini turun karena ada aksi demo besar-besaran yang mengalami kerusuhan, fasilitas negara dirusak, nah baru dikaitin, ya. Tapi kalau naik ya memang nggak ada kaitannya, ya buktinya kan ada isu demo market masih naik closing. Nggak ada something yang, nggak ada korelasinya sebenarnya, cuman ya berita kan mengait-ngaitkan saja biar ada headline, biar pada baca, ya itu kan tugas mereka seperti itu. Yang nggak masalah karena kan memang bisa saja karena efek demo investor takut tarik duit, bisa saja. Cuman yang saya lihat di market sejauh ini sih nggak seperti itu. Ini sudut pandang saya ya, bisa salah bisa benar ya. Nah, maka dari itu kita nggak peduli market. Nah, mungkin saya bisa kasih. Oh ya, ada yang request ya. Request. Coba saya cek ya. Ada yang mau request gak ya? Dada. Oke. Dada ya. Oke, kita da. Menarik. Ya, satu kata untuk dada menarik karena eh ya dia nggak, ketika nyentuh gocap langsung kepukul gitu, jadi cuma nyentuh gitu habis itu ditarik naik lagi, ya tandanya memang nggak, belum diinginkan untuk ke gocap. Kenapa gitu? Karena kalau saya lihat bahkan sekarang saham yang dulunya gocap tidur bertahun-tahun gitu, tidur di angka 50, tiba-tiba semua bangun. Ya jadi nggak logis gitu kalau misalnya saham yang bahkan baru IPO gocap langsung turun dikunci di angka 50, sedangkan saham lain yang 50 malah terbang, nggak bangkit dari 50 gitu. Jadi saya rasa potensi ke 50-nya sulit, tapi ini bukan rekomendasi. Ya, tapi jujur dada ini sudah masuk pantauan saya. Ya, dada ini sudah masuk pantauan saya. Ya, dada ini sudah masuk pantauan saya. Ya, tapi saya rasa butuh mungkin 1-2 minggu lagi baru enak. Kalau sekarang sih saya belum mau coba entry. Ya, tapi mungkin saya entry pun untuk pribadi. Ya, saya entry untuk pribadi dan tidak merekomendasikan di channel karena takut sih kalau gitu teman-teman gak kuat nanti bahaya. Ya, seperti itu. Jadi saya pun kalau pilih rekomendasi saya filter. Saya pikir yang benar-benar cocok yang mana. Tapi kalau saya rasa risknya tinggi banget, saya nggak bakal taruh di channel. Saya untuk trading kepentingan pribadi aja gitu. Tapi dada sudah boleh dilirik. Nah, buat yang nanya kebak itu sama. Apakah kebak potensi ke 50? Mungkin kesentuh. Tetapi saya nggak jamin ataupun saya pribadi mungkin nggak optimis kalau dia bakal bisa ke 50 kekunci. Ya, buktinya NV yang saham kasus aja masih ketahan gitu di atas 53-an. Tapi model kebak
Ya saya rasa sih nggak secepat itu akan dibawa ke 50. Balik lagi, ya model dada pun yang konsep chartnya mirip, naik, dihancurin, itu pun ketahan gitu, cuman Noel di 50 habis itu bangkit. Nah, sama seperti Kebak, ya meskipun bandara condong distribusi, tapi tetap ada tukar barang di sini. Ya, ini udah ada indikasi tukar barang gitu dan saya cek mungkin akan dinaikkan ketika retailer sudah pada cut loss. Ya, sebagai contoh nih YP sudah mulai cut loss. Ya, ini YP sudah mulai cut loss, sudah mulai net sell. Nah, kita nggak tahu, ya meskipun dia tukar barang, tapi kan ada beberapa broker ini. Saya rasa sih, ketika dia main dalam jumlah nominal yang cukup besar, saya rasa akan cukup sulit untuk dibawa ke 50. Secara teori akan cukup sulit untuk dibawa ke 50. Konsepnya sama seperti dada, tapi kalau kebak agak beda. Karena ini indikasi reponya kuat banget, gitu. Ya, indikasi reponya kuat banget untuk kebak. Nah, mungkin saja nanti deket-deket 50, ketika mungkin retailer pada cut loss, disitulah bandara akan buyback, ya mungkin langsung rebound pendek, habis itu mungkin sideway dulu, mungkin baru 1 bulan 2 bulan mungkin baru naik. Seperti itu. Oke? Ya, tapi ini bukan rekomendasi. Saya nggak rekom. Kecuali saya benar-benar yakin saya baru taruh di channel. Tapi kebak belum pernah saya taruh di channel karena ya resikonya tinggi banget gitu. Saya hanya untuk trading pribadi. Ya, saya nggak berani rekom kalau saham-saham seperti ini. Tapi yang jelas harusnya nggak bakal kalok di 50. Harusnya. Ya, semoga ini terjadi dan teman-teman tidak nyangkut atau kita doakan saja bisa mengalami technical rebound dan naik lagi ke angka 80 sampai 100. Ya, teman-teman doain saja yang terbaik. Cuman ya butuh waktu lah. Saya rasa kalau mau balik lagi itu butuh waktu. Nah, tinggal sabar-sabaran aja. Siapa yang sabar, dia yang menang. Ya, tapi tetap harus update berita, update bandarnya, apakah bandar distribusi habis dan gak ada yang nampung, ya, itu bahaya. Oke, peserta SCAC kenal bandarmologi paham lah. Ya, ini masih ada yang pegang meskipun jatuhnya tukar barang, orang yang sama, ya tapi kan setidaknya masih ada yang nampung. Nah, ini bisa jadi patokan kita setidaknya nggak akan secepat itu dibawa turun. Hari ini pun nggak ARB ya. Oh, hari ini pun ARB. Besok ARB berarti di berapa tuh? 63 7 42 59 ya, di angka 59. Ikai. How wonder. Ya, jadi saya lagi apa namanya? Lagi demen lagu itu ya, Lemon Tree ya. Teman-teman mungkin di sini ada yang bisa ada yang tahu lagunya, lagu jadul ya dari Fool's Garden, Lemon Tree, dan memang lagi hits ya di sekarang, lagi tiba-tiba rame lagi gitu. Nah, jadi saya kalau trading pakai lagu itu. Jadi enak ya, mau mau sahamnya dibanting, saya tetap aja joget-joget gitu. Jadi enak aja sambil nyanyi, sambil trading, relax, psikologi relax. Ketika kita psikologi sudah relax, hati sudah tenang, keadaan yang seburuk apapun kita bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita nggak setel lagu, pala lagi mumet, tiba-tiba saham dibanting, kita udah nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya kita salah melakukan step. Yang harusnya kita buyback, kita jadi cut loss. Yang harusnya kita cut loss, kita buyback gitu. Oke, last last itu IKAI ya. Jadi memang saham gocap pada berterbangan. Artinya apa, Om? Artinya iyalah bursa kita secara teori parah. Karena kalau dulu ketika saham 50 bangun, tandanya bandar sudah kehabisan cara untuk dapat profit di saham second liner dan first liner gitu, blue chip. Ya, tetapi oh ya, maka dari itu gitu kan, maka dari itu ketika dia sulit untuk cuan gitu atau profit dari second liner ataupun first liner, ya dia goreng lah saham-saham gocap, dia bangunin, dia bisa taking profit. Ya, tapi dari situ kan menggambarkan bahwa
saking marketnya nggak bisa diajak kerja sama gitu kan, makanya mereka pilih alternatif terakhir bangkitin saham-saham 50. Dulu konsepnya seperti itu. Kalau sekarang dibilang market nggak bisa beri profit juga nggak juga sih. Ya, jadi saya nggak tahu sih ada apa di balik ini. Ya mungkin ada pemicu. Ya salah satu saham 50 bangun itu memicu bandar-bandar lain untuk gerakin saham-saham 50. Tapi apakah saya boleh beli? Oh, saya sih enggak. Saya pribadi sih enggak. Karena tiap orang punya porsi dan rezeki masing-masing di saham yang berbeda-beda. Ya, si A trading saham misalnya IKAI mungkin saja bisa profit, tapi ketika kita nanti masuk kita nggak profit. Itu pasti terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya banyak faktor. Bisa dia sudah beli di bawah, gitu kan, dia beli di bawah, habis itu dia info, dia tinggal jualan. Ya, dia beli misalnya di 51, dia info di 70, kita beli di 70, dia jual di 70. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, jadi kalau saran saya, kalau Anda bisa analisis sendiri, ya silakan. Kalau Anda yakin trading, beli aja. Tapi kalau nggak yakin, ya jangan gitu. Ya, kalau nggak yakin ya jangan. Buat apa kan kalau nggak yakin kita beli saham? Oke, nggak menutup kemungkinan ya akan balik lagi ke 50. Nggak menutup kemungkinan. Ya, jadi kalau saya sih mindsetnya daripada pusing, tiba-tiba nyangkut, kepikiran, pala stres gitu kan, kepikiran, tidur nggak nyenyak, makan nggak nyenyak, badan jadi sakit, ya mending nggak usah trading di saham seperti itu. Trading di saham lain saja, atau trading buat member VIP di grup, di channel aja ikutin. Ya kan, tinggal ikutin, ntar juga profit kok. Ya, kalau memang di saat harus cut loss ya cut loss, nggak masalah. Tapi kalau di saat profit, ya hampir mayoritas profit. Ya, kita cut loss jarang banget. Ya, kita cut loss jarang banget. Bisa dicek lah. Itu ada bukti digital, itu nggak bisa bohong punya. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup pengantarnya. Penutupnya sudah 20 menit, 26 menit juga. Jadi ya pesan saya, untuk member VIP coba fokus antri 1 sampai 2%. Itu adalah target utama kita. Ya, kenapa nggak lebih, Om? Ya karena saya mau mendidik teman-teman untuk tidak serakah. Ya, saya mendidik teman-teman untuk tidak serakah. Oke. Teman-teman lihat di grup A, orangnya pada cuan misalnya 20%. Teman-teman lihat di grup B, orangnya pada profit 50%. Teman-teman lihat di grup C atau temannya, sahabatnya lagi trading. Nih bro, gue profit misalnya 50 juta, 100 juta, 10 juta, 1 juta. Ya, padahal kita nggak tahu di balik angka 10 juta entah berapa banyak loss-nya yang sudah dia terima. Gitu. Karena kan manusia seperti itu ya, yang ditunjukin hanya profitnya saja. Ya, loss-nya nggak bakal pernah diinfo sama sekali. Itu realita dalam dunia trading. Ya, dalam dunia trading ya seperti itu. Oke, kalau saya di saat saya cut loss, ya cut loss. Gitu. Ya, saya kasih info kayak kemarin kan, yang waktu teman-teman pada panik gitu kan, aduh kok cut loss terus sih gitu. Ya saya kasih unjuk lah. Itu baru yang nominalnya kecil. Ya, tapi saya tipenya jarang cut loss juga sih, jadi nggak banyak data jejak cut loss saya. Tapi saya sekali cut loss kalau memang diharuskan ya cut loss gitu, nggak masalah. Ya, tapi yang saya takutkan teman-teman itu asal ikut gitu. Ya, jadi asal ikut, ya nggak punya ilmu, bukan nggak punya ilmu ya, dalam arti background tradingnya belum oke. Oke lah, ikut memang saham ini berprospek misalnya. Tapi nanti teman-teman ketika harga saham sudah naik, teman-teman bingung. Saya mau jualnya kapan ya? Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Saya mau jualnya kapan ya? Akhirnya naik-naik, harga sahamnya habis itu turun, nggak dijual juga, ya nyangkut. Ya, teman-teman yang baru biasanya kesalahannya itu kesulitan untuk membuat keputusan. Saya harus TP kah atau tidak? Saya harus CL kah, cut loss kah atau tidak? Itu kesalahan yang paling fatal. Ya, gitu. Jadi dimanapun ya, saya yakin teman-teman juga banyak ikut grup premium lain ya selain di VIP ya. Jadi banyak lah pasti yang ikut untuk ambil referensi. Nah, saran saya dimanapun Anda berada, ya meskipun Anda nanti tidak lanjut di VIP ataupun teman-teman yang sekarang yang nonton ini bukan member saya tapi member owner lain, coba harus paham kapan saya harus jual, kapan saya harus beli.
Atau kapan saya harus taking profit, kapan saya harus stop loss. Itu yang penting. Ya. Karena saham ya bisa sedetik pun berubah arah gitu. Kayak tadi truk dari 170 yang HK di 170 dibanting sekarang ke berapa nih? Ya, dari 170 dibanting ke 160. Nah, salah memutuskan beda sedetik itu bisa merubah segalanya. Itulah trading saham. Realitanya seperti itu. Jadi, saran saya kalau misalnya background tradingnya belum oke, ya, jangan boleh untuk belajar boleh, tapi lotnya jangan gede. Misalnya Om saya mau belajar latihan trading, nggak apa-apa ya, ya nggak masalah, tapi jangan lot gede. Karena kalau lot kecil kita nyangkut kan ruginya tipis. Tapi kalau kita udah ikut orang pakai lot gede, nyangkut, pusing, nah itu ya serba salah karena kan udah salah dari awal. Tapi kalau untuk belajar, lot kecil aja nggak masalah. Ya lot kecil juga nggak masalah. Jadi kalau turun, ya kita siap cut loss juga karena kan lossnya nggak gede. Gitu. Ya. Ika ini dulu Ika ini dulu sempat berjaya pada masanya ya, tapi percaya nggak percaya pasti ada aja ya entah bandar ataupun retail yang pakai dana besar nyangkut itu pasti di saham-saham gocap itu pasti ada yang nyangkut ya. Jadi kapan akan dinaikkan ya nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Dan apakah potensi di listing nggak ada yang tahu juga ya. Jadi agak riskan kalau teman-teman tradingnya pakai uang dingin, uang panas. Jadi saya mau trading nih ada uang 100 juta, tapi 100 jutanya saya tahun depan saya mau pakai untuk biaya nikah. Nah itu yang nggak boleh pakai uang-uang seperti itu. Tapi saya memang sudah sisihin 1% dari pendapatan saya tiap bulan untuk investasi dan trading. Itu nggak dipakai sama sekali untuk keperluan apa-apa. Nah itu boleh. Mau beli saham bumi misalnya di 50 ya silahkan. Karena kan uangnya nggak kepake juga. Jadi kita nggak berpacu sama waktu. Tapi kalau kita berpacu sama waktu, ya kalau berpacu sama waktu, itu yang susah. Jadi saran saya kalau mau trading di saham-saham zombie yang bangun dari 50, boleh tapi pakai uang dingin. Kalau nggak pakai uang dingin, mending jangan. Gitu. Ya, jadi pahami dan sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ya, seperti itulah. Jadi saya rasa cukup. Saya juga mau pergi lagi ya. Thank you buat teman-teman sudah mendengarkan ceramah ceramah saham ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat insight-insight baru, mindset-mindset lebih terbuka untuk teman-teman. Ya, sekali lagi jangan lupa like, komen yang sudah profit banyak. Kita ada profit Kija, Truck, ada profit TRJA, ada profit apa lagi ya tadi ya? Kija, Excel gitu kan dan lain lagi. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah nonton, bisa komen kalau profit dan juga jangan lupa subscribe ya, nyalakan notifikasinya agar ketika saya nanti mau upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Ya follow juga Instagram kami @silenttraderacademy, TikTok kami @silenttraderacademy dan juga Stockbit saya dengan username Om Silent. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.